Pada episode sebelumnya, Mr. Tukul berkutat pada fenomena mistis yang terjadi di desa adat Sanggulan. Sebuah mitos larangan memakan buah jukut timbul atau dikenal sebagai buah kelui. Bagi warga yang secara sengaja memakan jukut timbul akan terkena suatu malapetaka. Biasanya mereka akan mengalami gejala meriang, pusing, sakit perut, hingga mual-mual misterius. Anehnya, sakit yang didiagnosa sebagai penyakit lahiriah ini tak bisa disembuhkan oleh pendekatan medis. Ternyata mitos itu berakar dari kutukan yang dilontarkan oleh sesosok raksasa jahat. Sosok yang digambarkan menyeramkan itu sering mencuri penari rejang yang notabene merupakan gadis-gadis belia. Tak ada satupun senjata yang bisa mengalahkannya. Konon setelah menyadari kesalahannya, raksasa ini pun memberitahu kelemahannya pada warga desa. Ia hanya bisa kalah oleh batang jukut timbul. Dari peristiwa tumbangnya makhluk yang digambarkan memiliki perawakan tinggi besar itulah, sosok ini lantas menebar kutukan. Barang siapa warga Sanggulan memakan buah timbul, maka akan terkena suatu malapetaka. Perjalanan tim Mr. Tukul pun mengarah pada Taman Peneduhan. Sebuah taman yang ditujukan khusus untuk roh-roh para penari rejang. Sosok-sosok penari itu seperti masih dihinggapi rasa penasaran. Konon mereka bisa berubah menjadi sosok wanita menyeramkan. Katakanlah sosok yang menyerupai sundel bolong. Sosok khas dengan lubang menganga di bagian punggung. Warga sering memergoki sosok-sosok ini bergelantungan di antara pohon besar. Seolah mereka belum terima bila energinya telah dimanfaatkan sang raksasa sebagai sumber kekuatan. Monggo, sini. Luar biasa nih, energinya kuat sekali ini ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah berada di tempatnya apa nih? Taman Puronya. Taman Purenya. Nah, Pak Made nih, cerita mistis apa nih yang ada di sini? Di sini dibikin taman tempat bermainnya anak-anak yang itu seperti tadi itu roh-roh dan rejang. Ya, gitu. Dibikin sana ini khusus tempat bermainnya. Kadang-kadang makhluk lain dan kecil juga yang telanjang itu, seperti tuyul juga sering lewat sini. Tapi Mbak Rida penerawangan sangat luar biasa sekali. Sebelum kita sambil jalan ke sini udah bercerita bahwa di sini banyak makhluk-makhluk kecil. Dan kebanyakan usianya masih belasan tahun yang nari-nari. Nah, Mbak Rida, apa benar? Mungkin sudah melihat. Jadi begini Mas, kalau saya lihat tadi kan kalau kata Bapak itu kan pas penari rejang ya. Pas saya melihat ini, saya nangkap dua sosok penari rejang di sini. Beliau itu masih kecil Mas. Maksudnya mungkin dibilang perawan karena saya pikir kan mungkin kisaran remaja gitu. Tapi kalau saya lihat di sini pasarnya lebih kecil. Di bawah itu. Jadi dia posisinya tuh bergantung, rambutnya panjang ke bawah, kakinya di atas, di seperti kayak kelelawar ya. Baru diomongin angin udah bertiup kencang sedikit, menggambarkan iya dia mengatakan. Nah, benar nggak di sini pernah ada sosok wanita yang maaf nih menyeramkan? Ya, karena di sini yang putih berong itu, ya di sana mandinya dia. Ada itu tempat Riji namanya. Ya mandi siangnya. Ada orang yang lewat dipanggil disuruh gosokin sabun, terus baru sampai sini orangnya kelihatan cantik, di belakangnya dia borong itu namanya apa? Itu sundel bolong. Apa benar nih Mbak Rida mungkin bisa melihat ya? Sosok itu perwujudan penari kok. Iya, kalau yang bisa saya simpulkan
Enggak, kalau yang saya lihat di sini, saya bisa simpulkan itu sosok penari karena saya melihat pakaiannya kemben hijau kuning seperti ini dan di rambutnya masih ada bunga seperti ya, bunga warna putih Pak. Iya. Bunga seperti warna putih. Hijau memang itu simbolnya hijau. Maka saya pakai hijau ini dia. Nah, Mbak Rida mungkin mediasi untuk ngorek informasi yang ada netizen di sini. Monggo silakan. Ini sosoknya di sebelah sini, Ini. persis. Satu, Dia dua, menuruni, tiga, banyak. turun Mas, sudah di bawah. Dia menuruni anak tangga satu persatu. 2, 3, Satu orang. berapa? Satu orang. Satu orang pemirsa. Nah, Berpakaian seperti penari gitu ya. Pemirsa, Mbak Rida lagi komunikasi. Menari pemirsa, gerakan-gerakan seperti gerakan laki-laki. Emang narinya gini ya Pak? Begitu betul. Wah, kira-kira pesaingannya nih adek. Rida dirasuki energi sesosok penari rejang yang dahulu pernah diculik oleh sang raksasa. Kita berharap melalui mediasi ini tim menemukan setitik informasi mengenai sang raksasa tersebut. Bisa. Nah, dia mau bicara juga. Ya, tolong kasih tahu namanya. Terus dijelasin. Bisa. Saged. Oh, benar-benar. Oh, saged. Seperti ini ya, Pak? Pak Ade ya? Kadang-kadang dia anak kecil kan takut bicara dia, apalagi dilihat orang banyak. Oh, gitu. Gimana kata dinetralisir dulu, terus diajak ngobrol. Bahasa Bali, Pak? Mau? Ada yang mau disampaikan. Nggak ngerti. Lambat nih. Terlambat kita. Oke, siro nanti jalan ke dataran, silakan, guys, terus. Kita bisa netralisir sendiri. Ya. Air. Sejenak Rida kehilangan kesadaran. Tubuhnya seketika melunglai. Namun sesaat kemudian ada semacam energi yang merasuk lagi ke Ya, badannya. Sepertinya ada sosok lain yang ingin merenggut alam bawah sadar Rida. Tapi kan Mbak Rida maksudnya mediasi. Saya pikir itu hanya nanti Mbak Rida cuma mediasi terus Mbak Rida bisa bercerita. Nggak tanya Mbak Rida itu tiba-tiba bisa menari. Padahal Mbak Rida basic narinya kan nggak ada itu. Iya. Kan? Nah terus hanya Mbak Rida jatuh, kita terlambat untuk menghalangi. Tapi saya mohon maaf. Nggak apa-apa. Ini Pak, jadi itu kalau gini yang saya rasakan, saya mengalami dua sisi. Jadi mungkin yang pertama itu saya ada 2 orang yang masuk ke saya karena pengalaman saya waktu itu saya melihat 2 sosok gitu. Jadi yang pertama ini yang kecil ini ya Pak, apa namanya Suketi. Ya. Apa sih? Itu namanya itu nama orang juga, mungkin nama orang yang korban dulu mungkin begitu. Ya, masih dia ingat dengan namanya. Zaman dulu mungkin udah lama. Nah, Terus habis itu saya mungkin anaknya masih kecil Pak, jadi kalau saya tanya pun agak susah berdialognya, jadi sepertinya bahasa Indonesianya pun belum. ya, jadi sayanya yang nggak ngerti, cuman tahun itu mungkin bisa ditangkap. itu kayaknya masih belasan deh, masih sekitar 14 Ya, 13 tahun, betul. 14 15 ya. Memang itu udah
kalau penari rejang, nggak boleh yang dewasa. Perawakannya kurus, Pak. Ya. Kecil. Tangannya kecil banget. Itu kayaknya masih belasan ya, sekitar 14, Ya. 13 tahun, Betul. 14, 15 ya. Kalau itu udah, kalau penari rejang, nggak boleh yang dewasa. Perawakannya kurus, Pak. Ya. Kecil. Tangannya kecil banget. Tangannya kecil sekali. Saya perhatikan. Ini awalnya kok beda ya, malah agak pengap sedikit. Nah, kalau yang kalau jujur sih saya emang nggak merasakan apa yang terjadi di sini ya, Pak. Jadi kalau saya jadi pada saat mungkin ada sesuatu terjadi sama saya flashback ke tempatnya Bina ini. Jadi pada saat itu mungkin karena posisi dia paling kecil, jadi dia di belakang pada saat itu gitu loh. Jadi rekannya di depan itu maksudnya penculikannya cara nangkapnya itu Raksasa itu nangkapnya itu. jandol gitu. Ya, memang dipegang begini. Ya. Jadi kayak apa? Bawa karung gitu. Ini kayak bawa karung gitu. Besar orangnya. Jadi makanya Kuat kenapa? Jadi saya lihat sih posisi beliau di sini persis waktu dia digandol Diangkat sama dia. raksasa. Ya. Jadi rambut berjuntai ke bawah. balik. Ini kaki ke atas ya gitu. Ini Memang dibawa lari. bergelantungnya seperti itu, Pak. Jadi luar biasa. seperti itu. Betul, ini kan nggak boleh ditebang, makanya saya pakai wastra dan rantai tadi tempatnya. Siapa yang nebang, dia yang nanti saksikan, nggak bisa deh. Luar biasa. Tadi saya sempat masuk lagi dan ada mungkin informasi dari yang satunya lagi, Pak. Aku nggak sempat namanya, cuma namanya ini ketakutan gitu sih, Pak. Nah, ketakutan karena datang itu tadi mungkin ya. Ya, Nah, Ya pada saat tadi mediasi yang kedua kali itu pada saat mungkin kira kan tangannya langsung jadi Betul, kayak seperti betul. tadi. Jadi setelah saya datang agak marah makanya dia teriak-teriak ya, teriak-teriak loh kamu tuh takutan sama kemana. Saya tuh kadang-kadang nggak tega kalau kamu tuh ketakutan gitu. Kalau Mas Kang Srempat. Ya, jadi sosok raksasa ini memang saya buru dari tadi ketika kita penelusuran di istana itu, Mas. Jadi sosok itu sempat ngintip. Sosok ngintip ketika penari-penari rejang itu pada nari. Cuman dia langsung pergi, makanya saya kejar. Saya melihat arahnya dari arah sana. Saya kejar sebelum sampai lokasi, ternyata Mbak Rida, Mas Kukul dan Pak Made ya. Made sampai di sini. Dan cepat tadi kita bantu Mbak Rita gitu. Dan saya ngagum itu bisa menari itu loh. Luar biasa. Raksasa itu bersemayam di mana nih? Mungkin dari Kang Srempat itu. Sepertinya kalau saya analisa bil gaib itu seperti ada tempat-tempatnya kayak lorong-lorong hitam masuk itu, Mas. Gelap banget tempatnya, makanya saya belum tahu itu di mana sebenarnya. Kalau Pak Made? Gini, kalau tempat kesananya raksasa, ya di sini di dalam goanya itu memang dia. Makanya dekat di sini wilayahnya jadinya. Kalau rejangnya tadi makanya dia marah. Berarti Karena dia itu miliknya. berarti kita lari ke sini udah hampir sampai lokasi, Mas. Oh, nah kalau Mbak Rida sendiri bener situ. Iya, karena saya rasa ya beliau nggak mau seperti udah ketakutan gitu, Pak. Jadi saya juga bilang begitu. Betul Mas Samad. Iya, betul. Betul sekali sih tadi. Gimana? Ya. Kita mau ke sana? Boleh, Mas. Siap. Tapi aku nggak tega loh kalau lihat dirimu tuh sampai mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan itu loh. Tapi yang penting terjaga terus, jangan lupa berdoa dan tetap kita memberikan suatu sajian ke pemirsa, memberikan satu informasi kepada pemirsa ya bahwa budaya mitos itu ya dilihat dari kearifan lokal, heritage. Nah, pemirsa pasti penasaran di mana gua yang tempat tinggalnya raksasa itu dengan penari-penari yang sudah diculiknya. Gitu terus. Misa Tukul jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita sudah mau menuju ke tempat yang kita tuju. Ya sudah mendekati kurang lebih ada 10 meteran. Pak Made. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6
Di tempat yang kita tuju ini tempat apa nih Pak Made? Monggo mana? Ya, kalau sini dulu ini tempatnya penjaga-jaga gua itu. Tebing-tebingnya di sini pertama, terus kayunya besar, tak bisa ditebang. Ya, ini untuk menjaga ini pelestariannya. Terus banyak penghuninya juga yang melakukan. Ya, kalau Mbak Rida? Iya, kalau saya rasakan itu, jadi dia ada seperti dua kekuatan menjadi satu. Sementara itu sebelumnya saya melihat di sini memang sosok ada seperti buta hijau ya Mas ya. Saya melihat ada sosok besar sekali dan ada sisiknya pun tebel-tebel gitu deh. Gitu ya Pak. Betul. Seperti itu gitu. Kalau Mbak Megi nih merasakan apa kok? Kamu kalau takutan tambah manis lah lihat. Iya Mas, kayak ada aktivitas aja gitu Mas di belakang sini. Kayak ngerasa nggak enak aja. Bener apa yang dikatakan Tim Megi dan semuanya ini luar biasa sekali nih. Mas, energi. kayaknya ada sesuatu yang mau jalin Mbak Megi itu ke depan aja deh. Soleh Pati melihat sebuah kejadian janggal. Sepertinya ada keungkungan energi gaib yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ini kan semuanya mukanya Bersisi. keluar semua gitu, bersisi. Bisa Kang Soleh Pati Mama Samad lagi menetralisir sana. Terus Megi dan teriak melihat masih ada ya? Masih ada katanya. Masih ada. Mbak Megi, kenapa waktu Kang Soleh Pati sama Mas Ahmad tadi menetralisir sana, Mbak Megi teriak, sosok apa yang Mbak Megi lihat nih? Sosok hitam Mas, hitam besar banget. Kayak mau mendekat ke kita gitu. Itu yang saya lihat itu ada kayak kuku itu panjang banget Mas, mau cengkeram dari belakang. Makanya saya coba teriak, lari di situ, saya bilang untuk Mas Ahmad, untuk coba netralisin Mama Keri dulu. Tapi kayaknya sosok-sosok yang penunggu sini yang dibilang Mbak Rida itu bersisik, memang benar di situ ada belalainya yang itu. Akhirnya saya seperti kebelit, saya akhirnya jatuh. Tarik ya? Jadi pas kan ada yang dia ngintip dari belakangnya, kan Bangsa lagi nginin ke atas. Nah dia narik ke kaki, Kebelit, dia jatuh. Nah, Mbak Rida sendiri apa yang terjadi tadi? Dia kan energi ya. Kalau dia kita bicarakan itu biasanya dia merasa Panggil, kayak seperti dipanggil ya? Iya. Ini belum aja masuk ke lokasi yang Belum lokasi yang kita tuju dan sudah seperti ini. saya masih yang penasaran kita tuju. dengan sosok raksasa itu. Pemirsa penasaran ke tempat yang kita tuju, pikir ini. Ayo. Kang Soleh Pati, Ya Mas, apa yang ganggu Mbak Megi itu adalah sosok pengawal raksasa itu? Apa gimana? salah satunya Mas. Yang saya lihat bukan hanya 1, 2, bahkan puluhan. Dan juga bermacam-macam sosok fisnya itu beda-beda Mas. Mbak Rida itu udah melihat. Mbak Rida apa Mbak Rida? Kalau ini Mas, kalau yang saya lihat tadi sih ya sosok yang apa? Rejang-rejang itu kali ya. Oh, yang joget itu tadi? Beberapa. Penari. Ya beberapa. Karena ini Pak, mana Pak Ipang? Ini enggak. Ya, Soalnya agak banyak ya Pak korbannya gitu. kalau memang dari dulu mungkin banyak. Ya, yang mana dikasih keluar, yang mana tidak. Mungkin itu rasa saya yang ngatur. Mas Ahmad mungkin bisa nambahin? Saya sih cuma ngedengar kayak ada auman dari sana. Betul. Udah bunyi geruyuk. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, saya mendengar suara geruyuk. Udah bener ada. Mas, kalau saya tambahin itu keluar asap Mas di depan gua itu. Iya. Kayak asap ngepul itu. Mungkin kayak bekas bakarannya itu dulu kan. Kan dulu sempat dibakar pakai apa sih yang ilalang. Mungkin energinya masuk kayak ada asap dari guanya sih. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh semesta yang indah ini. Sepertinya Kang Soleh Pati mau mengajak Mas Ahmad dan Mbak Megi untuk menelusuri ke dalam. Sebenarnya sih kalau saya terawang dari sini tuh memang tempatnya sempit Mas. Kalau berenam ya nggak muat masuknya itu agak susah kalau saya lihat dari sini. Nah,
pemirsa kita mendoakan dari luar saja. Nanti apa yang terjadi Kang Sulepati dan Mas Ahmad Tambak Megi akan bercerita. Ikuti terus. Misa Tukul. Malam pun semakin pekat. Langkah tim Mr. Tukul tertuntun ke markas sang raksasa dari desa Sanggulan yang dikenal sebagai pemangsa gadis. Sebuah tempat yang sangat sakral adalah tujuannya. Sebuah goa yang dikenal sebagai goa raksasa. Tak ada yang menyangka di antara hamparan luas ladang ini terdapat sarang sang raksasa. Akses yang sulit dan letaknya yang jauh dari pemukiman membuatnya jarang terjamah manusia. Warga pun harus berpikir 2 kali untuk masuk gua ini tanpa tujuan yang jelas. Pasalnya gua yang kabarnya dipenuhi binatang buas ini dikenal sangat angker. Disinilah berbagai fenomena magis terjadi. Konon sang raksasa memiliki beberapa pengawal yang tak kalah menakutkan. Tinggi, besar, dan menakutkan. Penampakannya kadang diikuti oleh beberapa sosok penari rejang yang rohnya telah dijadikan dayang-dayang oleh sang raksasa. Di sekitar areal gua ini memang berdaya magis tinggi. Ada aturan yang harus ditaati warga bila hendak beraktivitas. Misalnya saja di antara pukul 12 sampai 1 siang, warga harus menanggalkan segala aktivitasnya. Diyakini pada jam-jam itulah makhluk dari alam lain mulai menjamah dimensi manusia. Suatu ketika ada seorang warga yang lalai akan aturan itu. Ia pun terkena interaksi gaib hingga jatuh sakit. Saya pernah kerja sini waktu siang sampai malam. Karena itu mata saya tidak kelihatan. Saya pernah ke dokter sudah lama 10 bulan. Tidak, masih saja ada firasat untuk yang kerja di sini itu mau sesajian di dalam gua raksasa di Sanggulan. Ya. Mas Ahmad dan juga Mbak Megi. Ya. Gimana yang Anda rasakan ketika masuk sampai gua ini? Karena jalannya begitu terjal, ya, setapak demi setapak, sehingga kita harus hati-hati sampai lokasi sini. Yang Anda rasakan seperti apa? Kalau Megi sih jujur tadi pas turunan ke sini tuh dari leher sampai ke punggung ini kayak berat banget Ustaz. Terus berasanya ini kan malam ya. Kok kayak kita tuh kayak terkungkung gitu ya. Maksudnya ini kan sawah gitu. Kok gerah banget gitu. Kalau saya rasa sih jarang ada yang berani masuk ke sini Kak Soleh. Jadi mungkin jarang terjamah sama manusia dengan medan yang seperti ini, dan mereka kan kayak mereka tuh nyaman di dalam ini sih. Kayak banyak sekali udah mengintip dari ujung sana. Seperti apa mungkin bisa disebut banyak sosok-sosoknya. Pemirsa, ketika Mas Ahmad tadi cerita sosok beliau, ini sebenarnya itu kan tinggi besar tuh. Jadi kalau masuk keluar itu berangkat gini. Kalau dia berdiri itu sampai mentok ke atap ini, atap gua. Jadi dia merangkak dan besar banget. Saya tadi tembus ke sana, tapi langsung hilang lagi. Saya coba, kalau sosok Mas, kenapa? Oh, seperti ada ini apa? Cakaran gitu, tangannya tadi nyebrang ketinggalan. Gitu sih. Tangan sosok kayak kuku. Nggak ngerti, kayak dicengkram gitu leher aku. Kayak, aduh nggak Bisa dijelaskan lagi? Nggak tahu, aku kan pakai shawl nih, Bos. Terus kayak ada yang ngecengkram aja leher aku. Ya, soalnya ketika kita membicarakan sosok makhluk itu langsung datang gitu. Dan saya lihat sih ada bukan cuma satu sosok raksasa itu, maksudnya cuma kayak dia punya ada beberapa pengawal yang penggawa dari bangsa siluman juga yang ada di bawah sekarang situ. Terus Pak Ustadz mau tanya, itu emang dia sukanya sama cewek ya, khusus cewek? Nah itu kan kalau mungkin gini aja, pasti pemirsa penasaran. Coba kita telusuri lagi sampai sana, barangkali kita bisa menemukan residual yang kita tangkap kehidupan masa lalu seperti apa. Oke pemirsa, kita lanjut ke lebih dalam lagi ya. Mas Ahmad, Mbak Megi, seperti tempat itu yang saya bilang tadi untuk seperti ritual itu atau untuk meditasi seseorang. Tapi ini jarang banget yang orang yang ke sini karena orang-orang tertentu yang berani dan punya ilmu tinggi yang berani untuk melakukan pertapaan atau meditasi di sini.
Ini juga di tempat kayak suka ada persembahan-persembahan di sini kan soalnya. Iya. Kalau misalkan kita sebelum masuk sini tuh kayak seperti harus ada yang kayak ritual-ritual di sebelah sini untuk menghalangi Sebelum masuk ya? Iya. Ini orangnya sih di sini. Kenapa? Ini kayak ada sosok cewek yang dekat sih. Oh. Kenapa? Ini udah masuk. Ketahan ya. Seperti cekek itu Mas. Iya. Kayak dicengkeram tadi kan. Iya, iya. Mungkin kebanyakan pada saat mengambil sosoknya itu dicengkeram bagian belakang. Bisa bicara, maaf. Namanya siapa? Kenapa? Kena cekek. Tiang cekik saya. Bahasa Bali. Oh, dia kena cekik. Oke, pemirsa, yang saya lihat ini ada sosok perempuan yang mungkin menjadi korban dari keganasan dari sosok raksasa itu. Beliau belum bisa menjelaskan secara detail karena lehernya terkunci atau kecekek ya. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai bisa komunikasi kepada kita atau mungkin ke pemirsa. Tapi sosoknya masih bersemayam di Mbak Maggie. Itu cuma di batas leher yang ke atas yang memang menjadi mangsanya. Berarti tadi pas ketika ada yang datang itu ngerasain apa? Awalnya sih pas itu kayak cuma ngeliat sekelebat-sekelebat gitu cewek, cuma ngeliat rambut doang sih dari belakang panjang gitu kayak diikat gitu. Cuman aku buang muka terus, tapi kok kelihatan terus gitu pas tadi mau jalan ke sini. Terus pas lagi ngomong-ngomong nggak kuat kayak ada sesuatu yang bergejolak di perut terus kayak mau keluar gitu. Kelihatan selalu dari belakang sih. Kelihatan mukanya. Kayaknya badannya seaku deh, nggak jauh beda. Kalau umurnya sekitar berapa tahun sosok Ratih? Nggak ngerti ya? Mungkin sekitar 16 tahunan kan? Iya, soalnya badannya kecil-kecil juga sih yang bersama saya. Ya masih gadis, yang saya lihat sih masih gadis dia. Kalau saya sih tadi ngerasain pada saat sosok Ratih tersebut masuk kan kali. Memang bukan cuma satu ya, ada beberapa yang di dalam dan saya rasa sih sosok raksasa ini lebih banyak mencengkeram tuh memang untuk mengambil tarik dari belakang ini. Nah terus seperti di sini dia selalu kayak dipeluk seperti di pinggir sebelah ini, dibawa kemana-mana. Dan saya rasa sih ada salah satu cowok yang pernah pria yang saya lihat sih dia seperti punya hubungan pacar atau apa sejenisnya. Nah ketika ia kasih seperti itu, si wanita ini diculik sama si buta ini dan dia mencari. Ketika ada yang mengasih tahu ada di dalam gua ini, dia meskipun nggak punya apa, dia seperti membawa sesuatu kayak cerulit tapi kecil ini ya. Dia bawa dari sana membabat tanah sekali sampai ke sini, cuman akhirnya ketemu nggak dari itu? Nggak, karena keburu dihadang sama ada sosok kayak seperti yang menyerupai ular gitu. Iya. Saya menghadang dia ketika dia mundur dan benar. Ditangkap. Saya ngerasa tadi ada suara seperti apa itunya ularnya itu mulutnya. Dan saya rasa sih si sosok ini dimakan sama ular dan yang sosok cowok tadi raksasanya itu kayak seperti memakan si tulang belulang. Pemirsa, sosok raksasa tadi memang kan sekelebat saya lihat masuk keluar. Dan akhirnya saya hilang lagi, ternyata dia balik lagi ke sana. Yang saya lihat energi sangat kuat. Jadi saya penasaran dengan sosok tersebut. Makanya coba kita observasi lagi ke sana lebih dan lagi barangkali bisa ketemu ya. Kang Saleh. Iya. Kalau dari sini raksasa itu kelihatan nggak? Sampai sini saya belum ada tanda-tanda yang ini ya, yang untuk keberadaannya. Tapi saya yakin kalau kita terus telusuri sampai sana pasti akan ketemu. Oh ini masih banyak. Masih banyak soalnya. Kalau Mas sendiri gimana? Dari sana ngeliat ke sorotan mata kita di sini. Matanya udah kelihatan ya. Di sini terus tarik ke dalam. Iya. Belum ada keberadaan yang pasti belum ada. Makanya saya cuman seperti
energinya aja yang menyebar gitu. Makanya masuk ke sini seperti ya pengap kan, panas tambah pengap tambah panas terus. Ya terus tadi makanya sempit banget, lokasinya tambah sempit gitu. Itu energi sosok beliau yang memang seakan-akan dia nggak mau kita ungkap, apalagi tempat ini memang sepi dan belum terjajah oleh orang-orang Bali, dan mungkin kita saja yang baru berani sampai sini dari perjalanan misteri yang diungkap. Lihat apa? Sudah dari situ kan soalnya. Seperti itu ya. Oh iya. Itu ada di dalam. Ada sinar yang gede gitu yang rasa saya kayak di sini Pak soalnya. Sekilas cahaya misterius mengusik perhatian Ahmad. Ia mencoba menyambangi sumber cahaya itu. Ternyata cahaya itu merupakan perwujudan dari sang raksasa, sosok penebar kutukan di desa adat Sanggulan. Pembentukan dari sosok beliau yang masuk ke sini. Oh, ini sosoknya udah masuk ke Mas Ahmad. Oh, ini sangat rawan sekali tempatnya. Saya jagain ini kejedot sama Mas Ahmad ini. Nama Anda siapa? Raksagawan. Udah berumur berapa tahun di sini? 370 tahun. Itu sosok siapa yang tadi menapakmu ke sini? Anak buah kalian? Anak buah kalian? Kenapa Anda suka makan gadis? Jadi korban? Ada apa ini? Hah? Kalau yang rapih itu korbanmu yang keberapa ya? Kenapa Anda? Kenapa harus penari yang kena kulit? Kenapa? Oh, aromanya. Oh. Mau di situ aja. Coba kasih. Makasih. Ngeri. Kenapa Anda suka ternyata? Oh, aroma ternyata. Kenapa semua wanita? Ada berapa pasukan Anda di sini, pasukannya? Sosok Wan itu apa pokoknya? Oh, manggil temennya, suruh sini. Oh iya, astagfirullah. Pada kesini semua itu sosok ular, terus ada seperti kera, terus yang senarnya gitu, matanya melotot semua gede-gede. Iya, dia ini sosok ini lagi memanggil teman-temannya untuk datang ke sini semua. Kayak terdorong aja tadi di situ. Kayak ada hembusan angin yang ngedorong. Ya. Sekilas cahaya misterius mengusik perhatian Ahmad. Ia mencoba menyambangi sumber cahaya itu. Ternyata cahaya itu merupakan perwujudan dari sang raksasa, sosok penebar kutukan di desa adat Sanggulan. Kakinya di kaki diikat kaki saja. Mas Ahmad, bantu ini. Diikat kaki saya, diikat. Luar ikat ke bawahnya. Nah, soalnya sosok raksasa ini kan sangat kuat sekali dan tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Nah, kayak sih dia itu terkalahkan sama kayak jukut timbul gitu, kayak dipukul ke situnya oleh batang jukut timbul. Batang. Sayur ya? Iya. Karena memang seperti ada perjanjian gitu. Sosok raksasa sama masyarakat.
mungkin masih ada hubungannya sama gadis-gadis itu loh. Kalau kamu masih makan lagi, gitu, mangsa gadis-gadis, maka kamu nanti akan saya bunuh. Karena apa? Semua ilmu pasti ada titik ada penghapusannya. Penghapusannya kayak gitu. Pada saat sekaratul mautnya kan Soleh, dia seperti mengucapkan sesuatu hal bahwa kayak dia nggak terima gitu, malu karena maksudnya dia tidak bisa dikalahkan oleh batang itu, dan ini kan soalnya seperti memberikan apa namanya, kayak memberikan kutukan kepada masyarakat sekitar sini. Mungkin jaraknya mungkin sekitar radius 200 mil wilayah sini tuh kayak kalau kamu makan buah juku timbul ini kamu kan bisa ada yang mati juga seperti saya, atau sakit, atau mendapatkan malapetaka. Mas Ahmad, Mbak Maggie, saya juga masih penasaran dengan sosok itu. Sebenarnya mungkin pemirsa kan tadi belum jelas sekali ya sosoknya itu bentuknya kayak gimana, visualnya seperti apa. Visual. Saya akan coba untuk memvisualkan di atas kanvas lebih detail lagi. Pasti pemirsa penasaran. Raksasa ini semakin beringas, bahkan memanggil pengawal-pengawalnya untuk membuat tim hengkang dari gua ini. Hingga naas pun terjadi, Solepati terlilit oleh ular gaib pengawal sang raksasa saat hendak melakukan penetralisiran. Ya, misalnya tadi ketika Kang Soleh melakukan pelukisan dengan sosok raksasa itu, dia datang dari situ kayak narik masa, jadi dia nggak suka untuk divisualkan, jadi langsung kejar ke sana karena energinya ketarik ke sana. Dan tadi pas di sini sih kita coba dinetralisir dan tadi keluar kayak ini ada asap-asap yang kayak energinya kita kesatukan kembali biar bisa divisualkan lewat kanvas. Astagfirullah. Mana Mas Tukul? Sebentar cerita aja Mas Tukul. Ya. Yang mengapa itu ada rasa bersalah. Astagfirullah. Mas galak lah. Nampak jauh banget Mas. Wah. Ini hasilnya Nampaknya yang ini. Ya, banyak tragedi yang terjadi di sana. Mbak Maggie, Mas Ahmad, juga saya sebenarnya sangat kewalahan ketika melawan sosok ini. Ketika dilukis pun ada pergerakan dan Mas Ahmad bantu saya. Akhirnya seperti ya apa Mas ya? Sempat, ya, kayak nantinya mau keluar pas itu nanti dikumpulin lagi sampai kita keluar asap tuh untuk mengumpulkan biar nggak kabur-kabur. Kalau Maggie, apa tadi yang terjadi? Aku sampai was-was loh, kamu masuk ke gua, di situ ada suasana seperti itu. Ya tadi sempat ini sih Mas, aku kayak mungkin kemasukan kali ya. Dan beliau tadi pakai itu pas bahasa Bali yang di itu. Iya. Mengenai mitos kutukan nggak boleh makan juku timbul, apakah kutukan itu bisa hilang suatu saat nanti Pak Mande? Rasanya tidak itu, karena itu memang dari sekian tahun masih saja. Warga Sanggulan itu semua gitu kelahirannya. Walaupun dia sudah nikah keluar, tetap dia kena masih. Ya betul Mas, kan yang namanya kutukan itu sumpah ya Mas. Biasanya sumpah itu sampai Jadi jangan sembarangan mengucap sumpah lah. Iya. Pemirsa, Mr. Tukul dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, mitos dan misterinya. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.
tunggu kehadiran Mr. Tukul di tempat yang akan saya datangi lagi. Ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Belakang. Kamu nggak izin kan tadi? Dia izin sama Pak Wayan. Pak Wayana itu Pak Wayan. Nah, tahu siapa saya, Pak? Tahu siapa saya, Pak? Tahu. Tadi nggak ada, Pak. Nggak ada yang izin tadi, ya. Nggak ada yang izin ke saya. Maaf, dengan siapa saya bicara? Maaf, dengan siapa saya bicara? Apakah Anda sosok Dadung Galiang?